Seorang budayawan dan ulama Nurcholis Majid mencatat ada indikasi zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonik dari Barus atau orang-orang di wilayah Sumatera, sehingga menjadi perumpamaan kehidupan surgawi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang cukup menarik perhatian saya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 difirmankan, "Jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi." Sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Muhammad SAW. Benar, memang Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu, suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang telah mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata. Yang mendapat penekanan di ayat tersebut, menurut almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, adalah Ahlal Qura, yang artinya para penduduk desa. Hal ini menarik sekali. Menurut saya, penduduk desa atau negeri ini banyak sekali di Indonesia. Saat ini, desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab pada saat itu? Menurut kiai tersebut, dalam ceramahnya pada puncak haul pesantren Butet Cirebon, di Arab tidak ada desa. Adanya, waktu ayat itu turun, adalah suku Baduy yang hidupnya nomaden. Kalau kepala sukunya pindah, mereka pun ikut pindah. Makanya ayat ini untuk Indonesia. Jadi jelas, pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa dengan sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi wewenang mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat. Nampak dalam ayat itu, baginda Nabi memiliki visi yang jauh sekali. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu, yang suatu ketika mereka mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, beradab, dan berbudaya, yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa, seperti disebut dalam ayat itu. Dan kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara yang masuk peradaban besar Sin. Karena Nabi sendiri bersabda, "Belajarlah sampai ke negeri Sin." Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Sin adalah negeri yang mendapat berkah dari langit dan bumi, sehingga pantas dicontohi oleh para pengikutnya. Dikala Barat masih hidup di gua-gua, dikala Arab masih mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat-tempat lainnya di belahan dunia. Maka tak heran jika negeri kita, Nusantara, dijadikan panutan yang dianjurkan oleh Nabi sendiri. Sejarah mencatat, bangsa kita menerima masuknya agama-agama manapun tanpa melalui perang dan paksaan. Begitupun Islam, orang-orang Indonesia menerima agama ini dengan damai. Bahkan, kini Islam menjadi agama mayoritas. Islam menyebar secara gigantis lewat pesantren-pesantren kita yang menjadi ciri khas Islam Indonesia. Islam masuk pertama kali ke Aceh pada abad ke-7, tetapi tidak berkembang. Justru Islam berkembangnya di Pulau Jawa pada akhir abad ke-15 atau ke-16 hingga menyebar ke seluruh Nusantara. Ini dilakukan dengan cara pendidikan pesantren. Untuk pertama kalinya adalah pesantren Ampel Danto, yang diambil masjidnya bukan model Arab,
melainkan mengadopsi pendopo Brawijaya. Apa yang diteladangkan Sunan Ampel dengan pesantrennya itu adalah Islam yang mengapresiasi budaya kita sendiri tanpa harus meniru-niru Arab, sehingga Islam bisa tersebar dengan damai tanpa menyakiti awam di desa-desa karena tercabut dari akar budayanya. Masjid yang dibangun Sunan Kudus juga lebih mirip bangunan pura, tempat suci agama Hindu. Di Cirebon masih ditemukan kantor-kantor instansi pemerintah dan masjid yang dibangun gapura di halamannya, mengadopsi arsitektur candi. Islam di Jawa tidak disebarkan dengan bentuk representasi Islam radikal, seperti yang dilakukan kaum Padri di Sumatera, yang mengakibatkan pertumpahan darah. Tradisi pesantren di Jawa mengajarkan cara-cara damai dalam beragama, yang selaras dengan budaya Nusantara, tidak dengan kekerasan. Itulah keunikan dan kearifan bangsa Indonesia yang telah terkenal sejak dulu kendati bersentuhan dengan beragam agama, namun tetap mengapresiasi dan tidak mengingkari budayanya sendiri. Kekerasan agama yang terjadi di Sumatera karena kaum Padri menolak budaya, mereka merujuk kekerasan budaya Arab. Dalam landasan budaya Nusantara inilah bangsa Indonesia yang majemuk bisa duduk bersama. Itulah implementasi iman dan takwa. Jika bangsa ini bisa duduk bersama tanpa membedakan latar belakang dalam landasan budaya, maka hujan berkah tanpa diharapkan pun akan datang dengan sendirinya, seperti disitir dalam Quran surat Al-A'raf tersebut. Di masa lalu sepertinya baginda Nabi telah menyaksikan Nusantara dengan penuh keberkahan. Berabad-abad yang lalu, Nabi pun telah melihat kebangkitan Indonesia di masa depan. Kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan wajah agama yang moderat. Kebangkitan itu adalah kebangkitan kesadaran. Kebangkitan itu adalah kebangkitan esensi agama-agama yang berwajah ramah, yang hormat pada Ibu Pertiwi. Pemahaman Islam, iman, dan takwa yang demikian luar biasa ini, kendati bangsa Indonesia memeluk Islam pada masa-masa akhir zaman penyebaran Islam, yang tentu saja membuat Rasulullah berdecak kagum. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Sungguh mengagumkan keimanan umatku pada akhir zaman, yang tidak ada di zamanku dan para sahabatku."